من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم عدد ما أحاط به علمك وخط به كلامك وأصح كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah pagi ini kita masih mendapatkan anugerah, masih termasuk yang dipilih oleh Allah untuk diberi kesempatan. Sekali lagi kita termasuk yang dipilih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kesempatan. Dan alhamdulillah kita termasuk yang dipilih juga menjadi hamba yang menggunakan kesempatan ini di pagi ini untuk menghadiri salah satu amal soleh, yaitu at-tafaqquh at-tafaqquh fiddin. Semoga betul-betul ini merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah ungkapkan lewat lisan Rasulnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka yufaqqihhu fiddin, Allah akan menjadikan orang tersebut faqih. Faqih itu tidak sekedar tahu ya, tetapi mengerti tentang apa? Ad-din. Saya belum menemukan ayat atau hadis yang mengungkapkan misalnya siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah berikan kepadanya harta banyak. Itu kita tidak menemukan. Wallahualam, saya belum pernah menemukan. Atau orang yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya jabatan yang tinggi. Itu kita juga tidak mendapatkan. Yang ada adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa yang Allah inginkan baginya itu khairan, kebaikan, maka Allah akan menjadikan orang tersebut faqihan, yaitu mengerti, memahami, meyakini ad-din. Ad-din adalah info kebenaran yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan yang pamungkasnya ada di kitab yang mutaakhir, yaitu Al-Qur'anul Karim, bersama dengan pasangannya, yaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya ingin mengajak diri saya dan para jamaah untuk mendalami ada satu ayat di sini di surat Muhammad ya. Surat Muhammad ayat 19. Ini ayat termasuk mungkin yang paling banyak dibaca oleh masyarakat kita, terutama di momen-momen mau membaca tahlil ya, yaitu surat Muhammad atau surat Al-Qital ayat 19, yaitu firman Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika
walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan fa'lam, dan kita selalu berusaha untuk ketika berinteraksi dengan kalamullah atau berinteraksi dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, yang harus kita targetkan yaitu tahsilul hidayah. Tahsilul hidayah yaitu ingin mendapatkan hidayah yang selama ini sepertinya belum populer ya, karena biasanya kebanyakan kita kalau baca Quran kita tidak mentarget hidayah, kita hanya mentarget ya yang kita mau saja, satu halaman, dua halaman, satu juz, dua juz ya kan. Kenapa kita mentarget hidayah? Karena hidayah adalah sesuatu yang ditarget oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengirim ayat dan surat kepada kita, itu benar-benar Allah ingin memberikan anugerah terbesar dalam hidup kita ini, yaitu al-hidayah. Dan yang namanya istilah keuntungan, keberuntungan, itu sebenarnya hanya dalam konteks kata-kata itu, yaitu al-hidayah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ketika memberikan penjelasan di ayat yang terakhir di surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang jahadu, yang berjihad, yang berjuang di jalan kami, fina lanahdiyannahum subulana, sungguh benar-benar kami akan tunjukkan kepadanya subul, jalan-jalan kami, jalan kebenaran. Beliau mengambil atau merumuskan kaidah lewat ayat ini dengan mengungkapkan a'zamun nasi hidayatan, a'zamun nasi hidayatan adalah a'zamuhum jihadan. A'zamun nas, manusia yang paling agung capaian kehidayahannya, bukan harta, bukan jabatan, tapi kalimat kuncinya adalah kehidayahan. Hidayah adalah a'zamuhum jihadan, orang yang paling agung jihadnya, perjuangannya. Nah, beliau memunculkan kaidah ini dengan menyampaikan alasan li'anna al-jihad minal hidayah. Nah, itu konsiderannya. Karena kata-kata al-jihad itu adalah minal hidayah. Dia adalah bagian dari hidayah. Jadi ketika, makanya kita nanti ingin membaca, hati kita ini termasuk hati yang memang rendahan atau hati yang langitan tinggi, Pak. Itu cukup kita membaca, ini ambisi hati saya ini apa. Kalau ambisi hati kita, saya baru punya rumah satu, pengen punya rumah 3 lagi, ya kan? Ya, apa nggak boleh? Boleh. Oh, saya baru punya perusahaan satu, targetnya 5 tahun ini pengen punya 3 perusahaan. Apa boleh? Boleh, ya kan? Dan ketika dia tentukan item itu akan menyibukkan akal, hati, dan perasaan, serta seluruh visinya sibuk untuk item itu. Tapi ketika orang punya target, ya kan, saya mau mentarget membaca zikrullah misalnya,
untuk tahun ini targetnya misalnya 150.000. Kayaknya kita tuh jarang untuk mencoba membangun alur berpikir yang seperti itu, Pak. Karena ini adalah nanti turunan dari ketika kita mentarget hidayah tertentu, maka nanti akan muncul angka-angka itu, Pak. Ketika orang ambisi hati seseorang itu adalah mata kolil hurur, maka hati itu dia mainnya ya paling ada di kalimat-kalimat yang Allah sebut di surat Ali Imran ayat 14. Minan nisa, saya masih punya istri satu, targetnya masih 3 lagi. Misalnya begitu, setelah dia punya istri satu, punya pengalaman, senang ya kan? Waduh, masih kurang. Apa enggak boleh? Boleh ya kan? Siapa yang larang? Tapi kan akhirnya siapa yang berani? Siapa yang berani? Allahu Akbar. Jadi itu baru satu item. Minan nisa, setelah punya istri, ternyata waduh ada yang kurang, yaitu pengen punya anak, Mbak. Pengen punya anak. Akhirnya Allah kasih anak, Mbak. Setelah dikasih anak, istri sudah punya, anak sudah punya, tapi nggak punya duit. Dia pengen punya duit, pengen punya harta. Lah kalau punya anak, punya istri, duitnya cuma sedikit, ya kan? Allah dikomplain aja oleh istrinya, sengsara juga. Maka hatinya itu dia punya ambisi, pengen punya harta yang banyak, ya kan? Istri punya, anak punya, harta udah punya, tapi nggak punya kendaraan, ya kan? Dia punya kendaraan, Bang. Lah kalau punya kendaraan udah mobil, ya, tapi mobilnya mobil bekas lama. Allahu Akbar. Baru dipakai seminggu, akhirnya itu masuk ke bengkel lagi. Ya dia nggak mau. Dia maunya mobil itu yang bertahun-tahun sekalinya langsung zeng jalan, nah gitu kan. Itu namanya al-khailil musawwamah, ya kan. Jadi ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi saya melihat Allah dan Rasulnya itu ingin memberikan hidayah kepada kita lewat kalimat-kalimat, tapi kebanyakan kita berinteraksi dengan kalimat itu hanya lisan. Musibah menurut saya, Pak, musibah. Lalu setelah hanya lisan, berhenti di situ, Pak. Karena berhenti di situ, akal kita kosong, hati kita kosong. Karena kosong, akhirnya diisi pihak lain yang sudah tidak sabar mengisi, yaitu nafsu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh nafsu. Apa yang dibisikkan oleh nafsu? Yaitu yang ada di ayat surat Ali Imran ayat 14 itu. Nafsu itu pengennya perempuan, kalau sudah punya istri pengen anak, kalau punya anak pengen punya harta yang banyak. Lalu kalau punya harta biar kesana kemari maunya rihlah, kok hanya numpang naik angkot, ya kan, kelamaan. Pengennya punya kendaraan sendiri yang cepat, musawwamah. Giliran setelah pakai kendaraan, ya kan, keliling-keliling kok lihat ada kerbau, ada apa, ya kan. Orang punya kebun, akhirnya dia pengen punya al-an'am, yaitu binatang ternak. Pasangannya adalah sawah dan ladang. Wal an'am wal harth. Lalu apa coba? Ujungnya Allah simpulkan ini item-item itu. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan kehidupan duniawi yang sementara. Berani nggak kita kira-kira kita jujur bahwasanya ternyata waktu kita terbesar selama ini itu sibuk, kita disibukkan oleh nafsu kita, Mbak. Nafsu kita. Memang nafsu itu adalah salah satu dari penduduk yang tinggal di dalam hati kita. Kita tidak bisa menghindar. Setiap saat dia membisikkan sesuatu. Tapi kita juga harus sadar di dalam hati kita ada penduduk lain yang sudah Allah tanam di dalam hati kita sebelum kita dilahirkan ke bumi. Mungkin berbarengan dengan Allah menghadirkan nafsu itu.
yaitu apa? Iman. Iman. Itu Allah ungkapkan di surat apa? Surat Al-A'raf ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah mengambil janji, mengambil sumpah dari anak cucu Adam sebelum mereka dilahirkan masih di alam ruh. Langsung Allah berkata kepada kita semua, yaitu apa? Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Ini yang ditanam oleh Allah, ya kan? Di alam gaib. Maka semua manusia itu dia punya fitrah untuk menuhankan zat yang posisinya sebagai Tuhan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun. Hanya kebanyakan orang salah jalan ketika dia meyakini ada kekuatan yang tidak terhingga di balik yang tidak nampak ini, akhirnya tersesat. Ketika melihat ada pohon besar, wah ini kayaknya ini Tuhan saya ini, ya kan? Ini ada yang nungguin ini, istilahnya begitu. Kalau lihat kuburan angker gitu kan, selalu ada muncul-muncul. Akhirnya itu muncul apa? Penyimpangan-penyimpangan. Yaitu ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ditanam di dalam hati kita. Nah, kita selama ini terlalu disibukkan oleh, dan kita pilih kasih selama ini, Pak. Apa yang diinginkan nafsu, siap langsung. Giliran iman, tauhid, ketika dia menginginkan sesuatu, kita selalu nanti aja, hayya ala sholah, baru azan, ya kan? Kalau sudah azannya selesai, ya kan, nanti masih ada waktu, qomatnya masih agak lama. Di sini masjid ini biasanya 10 menit. Itu kita selalu meresponnya kayak begitu. Tapi kalau nafsu yang punya keinginan, Masya Allah, nggak mau ditunda, langsung sekarang juga, ya kan? Jadi kesibukan kita sebenarnya merespon dua ini. Nafsu Allah hadirkan dalam diri kita, tidak boleh kita matikan, dan kita nggak bisa, Pak. Karena keberadaan dia di dalam diri kita itu hakun. Inna di nafsika alaika hakun. Sesungguhnya nafsu kamu, diri kamu itu punya hak atas diri kamu, yang kamu harus memenuhi haknya. Rasulullah tidak berkata harus kamu penuhi keinginannya, tidak. Haknya. Kita harus, makanya harus kita ilmui ini. Kalau kita tidak ilmui, nanti kita akan menjadi bulan-bulanan dia. Tapi kita dijadikan bulan-bulanan senang, asik, gembira, bahagia. Padahal ada karunia Allah yang lain yang ada di sisinya, yang khairun wa abqa. Itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita menyambut seruan penduduk yang kedua, yaitu iman. Iman itu akan mengantarkan kita memberitahu kepada di sisi Allah ada yang khairun wa abqa, ya kan? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah. Coba, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, bukan di sini. Kalau di sini adalah ada apa di sini? Mata qalil ghurur, kesenangan yang sebentar, yang sedikit, dan menipu. Jadi kalau kita akan berinteraksi dengan kesenangan duniawi, kalau kita hadirkan kalimat hak yang Allah pakai itu, kita mau memasuki kesenangan itu, ya kan? Ini kesenangan, tapi sebentar, ini sedikit, dan ini menipu. Coba, waduh, menipu ya.
seharusnya konsekuensi dari kata-kata ghurur, menipu atau memperdaya, kita akan semakin, targetnya adalah hati kita itu berhati-hati ketika memasuki kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi. Bukan diharamkan, Pak, tetapi apa? Target kepetunjukan dari kalimat hak yang diungkap oleh Allah itu jelas dan tegas. Nanti bisa kita tangkap salah satunya, yaitu di surat Fatir, ya kan, ayat 5, Pak, ayat 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak. Nah, janji Allah itu hak. Pertama yang kita ingat, Allah telah mengambil janji dari kita, yaitu tentang Dia adalah Rabbuna. Tuh. Ini hak. Seharusnya kita disibukkan yang pertama dan utama itu terkait dengan yang hak seperti ini, Pak. Yang hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Oleh karena janjinya Allah itu adalah hak, di antara janji Allah yang lain adalah firman Allah misalnya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, walladzina amanu wa amilus solihat, itu di surat An-Nisa 122 ya. Sanudkhiluhum, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga, jannatin tajri min tahtiha, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga itu abada, untuk selama-lamanya. Wa'dallahi haqqo, janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Waman asdaqu minallahi qila, siapakah yang paling benar ucapannya daripada Allah? Coba, sampai Allah nantangin kita. Siapakah yang paling benar ucapannya daripada Allah? Nah, ini janjinya Allah kayak begini. Kita itu oleh Allah agar diminta fokus, Pak. Fokus kepada janjinya Allah. Lalu apa? Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sekali kamu tertipu. Ini semuanya pemberiannya Allah, dan Allah tidak mengharamkan. Silahkan kamu ambil semau kamu, ya kan? Tetapi ini semuanya disifati dengan apa? Sebentar. Ghurur itu apa? Dia menipu, Pak. Ini kesenangan, iya, tapi menipu, memperdaya, Pak. Dan ketika Allah mensifati sesuatu, itu merupakan sifat yang hak, betul-betul benar, tidak dusta, Pak, tidak bohong. Maka kita dinasihati agar kita tidak terperdaya oleh kesenangan duniawi ini. Dan yang kedua, wala yaghurrannakum billail gharur, kalian jangan sekali-kali terperdaya oleh al-gharur. Al-gharur itu iblis dan cucu-cucunya. Jadi Allah mensifati iblis dan dunia itu dengan sifat yang sama, Pak. Kalau kesenangan dunia disifati dengan ghurur, kalau iblis disifati dengan gharur, akar katanya sama, Pak, yaitu memperdaya. Dan kita harus apa? Coba melek, Pak, melek. Pengen punya pengalaman secara sadar bagaimana diri itu terperdaya oleh kesenangan ini, Pak. Contoh misalnya ya, kalau kita punya anak masih kecil, bawanya pengen main kemana, ke mall. Kita ke mall nggak punya keinginan apa-apa, kecuali anak kita ini pengen main. Lah kita untuk ke tempat permainan itu melewati stand-stand itu, ya kan? Ketika stand yang pertama kita lihat, oh ini barangnya bagus ya. Tuh. Mata kita melihat, info masuk, ini barang bagus, kortingan tinggi, barangnya dari Jerman misalnya.
Oh, garansi berapa ini? Garansi 5 tahun. Itu mata melihat, info masuk. Yang merespon siapa dalam diri kita? Nafsu, Pak. Yang merespon nafsu. Jadi kita harus menggunakan ilmu kitab untuk membaca, Pak. Pertama membaca. Karena perintah Iqra itu, Iqra-nya itu bukan asal Iqra, tapi Iqra itu Bismi Rabbika. Masya Allah. Jadi ilmunya Allah yang sifat kebenarannya mutlak harus kita gunakan untuk membaca. Di antara yang kita baca adalah dinamika yang kita alami secara live, ya kan? Karena kalau kita gagal membaca, kita gagal faham. Gagal faham, nanti kita akan kelihatannya sibuk, ya kan, muter-muter sana. Tapi nggak tahu sampai di mana, apa-apa, kayak begitu nanti, Pak ya. Nah, coba kita melihat barang ketika info masuk langsung hati itu mau. Ketika apalagi ketika tanya, ini barangnya ada berapa ini? Tinggal 1 ini, Pak. Allah, tinggal 1. Nanti kedahuluan yang lain. Lihat dompet. Waduh, uangnya kurang, Pak. Gimana? Waduh. Itu kayak begitu, Pak. 1 item saja itu sudah membikin akal, hati, perasaan repot. Akhirnya apa? Telepon ke teman, antum di mana nih? Saya bisa nggak saya pinjam duit, antum transfer ke saya ini. Jadi kalau mata melihat, informasi masuk direspon. Yang respon nafsu sesuai dengan benda apa yang datang itu. Kalau yang datang itu info hidayah, yang merespon iman. Misalnya, oh saya mau ke pasar ini. Karena mau ke pasar, nanti dulu saya mau baca hadis apa coba peluangnya, petunjuk di pasar itu. Ketemu hadis misalnya, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar lalu kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimatnya begitu. Masuk pasar membaca itu, maka akan ditetapkan kutibalahu untuk orang tersebut alfi hasanah, 1000 kali 1000 kebaikan. Berarti berapa? 1 juta, Pak. Sekali ucap itu langsung dapat 1 juta kebaikan. Kalau kita mau mengejar kebaikan lewat membaca Al-Quran, harus berapa huruf? Ini sekali ucap langsung 1 juta. Angkanya langsung gede, Bang. Wa muhiyat anhu alfi sayyi'ah. Lalu dihapus dari diri kita itu 1 juta keburukan. Coba bagaimana ini coba? Ya memang pasangannya begitu. Apalagi kita ini masih masuk hamba yang khalatu amalan sayyi'a, khalatu amalan sholiha wa akhara sayyi'a. Hamba yang masih campur, Pak. Kita mengerjakan yang baik-baik banyak, yang buruk-buruk nggak kalah banyaknya. Kira-kira kayak begitu. Jadi kebutuhan kita itu terhadap petunjuk ini, kebutuhan kita menurut saya mendesak. Maka silahkan ini mainkan. Ini peluang, ini hidayah. Kalau kita sudah ditunjukkan hidayah ini, kita targetnya adalah optimalisasi capaian keberuntungan di item hidayah itu, ya kan? Item, dan itu terus masuk pasar sini, masuk pasar situ, ya kan? Silahkan. Untuk apa? Karena ingin mengucapkan zikir itu, Dan satu lagi yang akan kita dapatkan adalah dibangunkan untuk kita satu rumah di surga, Pak. Baitan fil jannah. Nah, ini salah satu hidayah. Setelah kita tahu, maka kita lihat respon, Pak. Kan tadi kita ke mall, mata melihat, hati respon, Pak.
berarti memang sehat itu, nafsu kita itu lagi sehat-sehatnya itu, ya kan? Dan langsung setelah muncul ambisi, langsung mengambil tindakan, meskipun harus ngutang-ngutang, Pak, ya kan? Ngutang-ngutang. Akhirnya bukan hanya apa untuk ngajak anak-anak itu main di mall, tapi ternyata juga belanja kayak begitu. Padahal di rumah dia sudah punya barang tuh, sudah punya barang yang sama, cuma kualitasnya di bawah itu, ya kan? Jadi dia tidak mampu, Pak, untuk menahan. Dan sebenarnya dinamika yang kebanyakan kita alami itu kayak seperti itu, tapi kita tidak pernah membaca dinamika ini seperti apa posisinya dalam hidup ini, ya kan? Nah, ketika kita sedang asik-asik begitu, ternyata waduh, ada tamu yang nggak kita undang itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ayo pulang sekarang juga. Malaikat maut, Pak, ya kan? Allahu Akbar. Kayak seperti kemarin ya, ada teman istri saya ya, yang di Pandeglang. Beliau sama-sama dulu belajar di Mesir. Wafat, Pak, ya, wafat. Saya tanya sama suaminya, istri antum sakit apa? Enggak sakit, Pak Ustadz, enggak sakit, enggak sakit. Dia sehat, sehat. Malam, ya kan, biasa bangun, lalu kemudian subuh, habis sholat subuh, lalu ba'da sholat subuh, dia punya kebiasaan jam 5, jam setengah 6 itu udah di warung, punya warung kecil di samping masjid itu, punya warung, nungguin kalau ada orang beli pagi-pagi, ada anak beli apa gitu ya. Dan kebiasaannya dia berzikir tuh, berzikir mirip. Nah itu sekitar jam setengah 6 atau jam setengah 6 atau jam 6. Nah suaminya ketika ke warungnya itu melihat, waduh, istri saya kok udah begitu. Jadi di atas kursi, di depan kursi ada meja, jadi wajahnya sudah tertelungkup di atas meja gitu. Ketika dipegang, kok hangat, apa ini pingsan atau akhirnya dibawa, digendong ke dalam, lalu ternyata menurut beliau, wah ini udah wafat ini. Subhanallah. Tasbihnya di samping kirinya ada HP, ya kan, yang ya biasalah kan, sambil kayak kita juga kan ada HP, lalu kemudian tasbihnya sudah terjatuh di bawah, ya kan. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Selama ini kita dikuasai oleh satu persepsi tentang maut itu kaitannya dengan penyakit, Pak. Kalau orang itu sakit, itu tanda mau mati. Gitu. Artinya orang itu kalau orang itu sakit, waduh, jangan-jangan ujungnya meninggal dunia. Jadi tidak ada logika berpikir kita itu kalau orang yang sehat itu habis itu langsung meninggal. Itu nggak pernah ada itu, ya kan? Nggak pernah. Padahal menurut ilmu kitab itu memang orang meninggal itu sebabnya satu, ketika ajal tiba. Nah ini teman saya ini yang sakit suaminya, istrinya sehat segar bugar, ya kan? Allahu Akbar. Wafat, ya kan? Lalu akhirnya dipastikan jam 8 atau jam berapa itu untuk ditungguin karena masih hangat, masih ya Allah subhanallah. Tapi saya senang cerita beliau karena dia sedang sibuk zikrullah. Saya langsung ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat, antamuta walisanuka ratbun bizikrillah. Hendaknya engkau meninggal dalam keadaan lisan kamu basah dengan zikrullah, basah dengan zikrullah. Karena kematian tidak tahu kapan datangnya nyamperin kita, maka hidayah yang menurut saya harus kita jaga sepanjang waktu, ya kan? Itu zikrullah ini. Dan yang diminta oleh Rasul secara khusus yaitu lisan. Ini berarti mudah, Pak.
Kalau ya Rasul minta hendaknya hati kamu dalam keadaan berzikir, betapa susahnya. Karena zikir dengan hati itu bukan zikir yang gampang. Meskipun kalau sudah diraih itu susah hilangnya ya kan. Tapi bagi kebanyakan kita waduh susah itu hati, karena terkait dengan pikiran, akal, sibuk. Ketika sibuk dengan sesuatu, ada produk baru, sudah itu aja sudah kacau ya kan. Allah diminta oleh Rasul adalah lisan kita basah. Kalau lisan kita basah dengan zikrullah, dan ketika kita berzikir kita sedang sibuk apa? Untuk mendapatkan anugerah terbesar dari Allah ya kan. Karena Rasulullah sendiri yang mensifati wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikrullah itulah yang terbesar. Di dalam Al-Quran itu yang diungkap oleh Allah yang terbesar, satu adalah zikrullah, lalu yang kedua Allahu Akbar ya kan. Jadi Allah itu yang terbesar, lalu wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah itu yang terbesar. Lalu kemudian yang satu lagi waridwa akbar, dan ridho Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbesar. Jadi secara ilmu yang terbesar adalah zat yang bernama Allah. Maka mengingat dia, atau karena zikrullah itu bisa dimaknai dua, yaitu mengingat Allah atau peringatannya Allah. Zikrullah itu peringatannya Allah atau mengingat Allah, itu bisa secara makna, bisa dua-duanya. Itu adalah yang terbesar. Lalu kemudian ridhonya Allah itu yang terbesar. Nah secara alur itu begitu. Untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka secara proses itu zikrullah. Sudah kita masuk ke zona petunjuk namanya zikrullah secara pengetahuan, lalu secara bagaimana ilmu ini sedemikian mempengaruhi kuat akal, hati dan perasaan kita. Lalu bismillah tawakkaltu 'ala Allah ya kan. Kita menyibukkan, dan kesibukan lisan ini itu bisa kapan dan di mana saja ya kan. Kalau kita sudah memasuki dawamu zikrillah, kita kegiatan itu sudah tidak ada yang menurut saya duniawi secara murni Pak. Karena kalau ilmu ini kita faham, ketika kita nyari duit pun ya kan, nanti di backupnya itu dengan apa? Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi nyari duit itu masih bagian dari kita memburu akhirat ya kan. Jadi sudah tidak split lagi cara pandang kita. Cara pandang kelihatannya sibuk duniawi, tapi sebenarnya adalah sibuk akhirat. Syaratnya apa? Tadi alur tadi itu, yaitu info kebenaran harus kita tangkap, lalu kemudian info kebenaran ini secara kuat mempengaruhi akal, hati dan perasaan, lalu setelah itu secara aksi kita jalankan. Nah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas saja saya mengingatkan tadi ayat 19 ya. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah. Ini Allah meminta kita agar kesibukan kita itu dimulai dengan fa'lam, yaitu kesibukan terkait dengan al-ilmu. Dan ini kaidah yang sifatnya baku yang Allah tawarkan kepada kita. Ada ayat yang lain nanti dijelaskan, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Kamu jangan mengerjakan sesuatu yang kamu belum mengetahui ilmunya. Itu tuh alurnya selalu seperti itu. Lalu Allah menyampaikan alasannya. Alasannya terkait dengan pertanggungjawaban. Innas sam'a wal basara wal fuada. Jadi ilmu itu pintunya lewat mata, lewat pendengaran,
atau langsung lewat hati, Pak, lewat hati. Lalu kemudian sesuatu sebelum kita kerjakan betul-betul basisnya harus ilmu. Ilmu ini info kebenaran yang kita dapatkan secara formal ya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita dapatkan ilmu ini, baru kita mulai mengikutinya, mulai mengikuti dan mengamalkannya. Kalau yang kita kerjakan itu sudah tahu ini kebenaran, maka kita menjalankannya itu dengan sangat antusias, ya kan? Antusias. Ini poin yang kedua, antusiasme. Ini harus ada. Ini babnya motivasi. Dan ini juga secara khusus menunjukkan capaian kepetunjukan setelah ilmu adalah motivasi, ambisi, ya kan, yang menyala-nyala, semangat yang berkobar-kobar, ya kan. Itu capaian hidayah tersendiri. Jadi istilah kita mendapatkan hidayah itu dimulai dengan yang pintu yang pertama, mendapatkan info kebenaran. Baru kemudian setelah itu yang kedua adalah respon hati yang sangat antusias untuk mengambil info yang ditunjukkan tadi. Contohnya tadi bacaan zikir, kalau kita mau masuk pasar, la ilaha illallah wahdah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah gitu saja kan, dapat 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta dosa, ya kan, mendapatkan istana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah kurang apa coba, ya kan? Kalau hati kita itu setelah dapat info ini lalu termotivasi, kalau selama ini kita nggak pernah ke pasar misalnya, gara-gara dapat info ini akhirnya pengen ke pasar. Bukan untuk belanja, ya kan? Bukan untuk belanja, tapi untuk apa? Untuk membaca doa itu di depan pasar, Bu. Ya kan? Jadi niatnya beda. Orang lain ke pasar mencari duit, kita ke pasar untuk memburu yang dijanjikan ini. Karena Allah menyampaikan, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Harus janji Allah itu benar. Ini janjinya, ini salah satu janjinya. Fala taghurrannakum, kamu jangan sekali-kali tertipu dengan kesenangan duniawi. Kalau di pasar semuanya, iya kan? Apa yang kita lihat semuanya berlomba-lomba mau menjual dengan harga murah biar dibeli, ya kan? Kita pengen setelah kita beli, kita jalan 2 langkah, ada ternyata lebih bagus, barangnya lebih murah, nyesal lagi. Waduh. Jadi kayak begitu suasananya di pasar, kayak begitu, Pak. Makanya dari awal kita target pertama dan utama adalah karunia Allah yang khairun wa abqa, ya kan? Adapun kita beli itu sebenarnya sampingan saja. Itu hanya tambahan sih. Tapi yang paling inti sebenarnya karunia Allah yang sifatnya abadi, ya. Jangan kita balik. Yang membuat kita itu terbalik-balik karena memang kita itu, gerakan kita kebanyakan disibukkan oleh sesuatu yang motivasi nafsu, Pak. Nafsu. Ketika ini kuat, akhirnya apa yang diinginkan oleh iman, iman pengen ini, kita nggak ladenin, Pak. Nanti agak 1 jam, dia pengen lagi, kita tunda, nanti aja lah. Terus begitu, lama kelamaan nanti dia nggak mau membisikkan. Setiap saya ingetin, saya nggak di ini, ya udahlah, kamu pilih itu, terserah kamu. Kalau sudah begitu, aduh, berat itu, berat. Maka kita lihat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kita ilmu yang pertama kali yaitu terkait dengan zat yang bernama Allah. Di antara untuk menguatkan ilmu tauhid ini, kalau kita membaca surat yang pertama kali diturunkan, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladzi khalaqa. Nah, kalau para jamaah itu sensitif, ya, dengan kalimat-kalimatnya Allah menjelaskan kepada kita tentang dirinya, Pak.
di surat Al-Alaq, karena 5 ayat saja itu. Setelah beliau menjelaskan kepada Nabi Muhammad kalau beliau adalah Rabbuka, maka sifat yang Allah tunjukkan adalah alladzi khalaqa, yaitu yang mencipta. Bocor katanya sederhana kalimatnya, yang mencipta. Nah, kalau kita itu benar-benar makhluk manusia yang berakal, maka cukup menggunakan satu kata ini kita bisa mengembangkan, ya kan? Allah, kita akan mengenal zat yang bernama Allah itu sebagai zat yang bersifat mencipta. Apa yang dicipta? Langit Allah ciptakan untuk. Jadi kita mengetahui dalil ini sebenarnya hanya tambahan, Mak. Cukup satu ayat kalau kita jujur mengembangkan ilmu ini, subhanallah. Betul-betul kita akan dibongkarkan oleh Allah untuk kita cahaya-cahaya yang tidak terhingga itu. Jadi kekhasan Allah yang tidak dimiliki oleh yang lain adalah di sifat khalaqa. Karena di hadapan khalaqa yang lain ambruk semua, Pak. Semua Tuhan-Tuhan yang dianggap menjadi Tuhan itu ketika ditanya, apakah Tuhan kamu bisa menciptakan sesuatu? Enggak layak untuk menjadi Tuhan. Karena satu item saja sudah rontok, dia nggak bisa bertahan, Pak. Nah, Tuhan kita itu khalaqa. Dan nanti kita juga temukan ayat di surat An-Nahl, ya. Afamay yakhluqu kama la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah sama antara yang mencipta dan yang tidak mencipta? Apa kamu itu nggak ngerti, ya kan? Apa kamu itu tidak mengambil pelajaran? Nah, anehnya kita itu kalau membaca ayat-ayat gini, Allah Maha Pencipta, kalimat Allah Maha Pencipta itu yang kita hafal lagi, Pak. Jadi mencipta itu kita hafal, bukan untuk kita gunakan sebagai nalar kita untuk memasuki ma'rifatullah yang tidak terhingga itu. Jadi kita akan melihat ini diciptakan oleh Allah semuanya, ya kan? Yang dilihat oleh mata kita ini merupakan buah dari tindakan zat yang maha khalaqa. Karena dia adalah zat yang maha mencipta. Lalu ketika ini semakin kuat keterhubungan kita dengan beliau, ya kan, maka subhanallah nanti buahnya adalah kepada sikap dari kita kepada beliau, yaitu sikap menuhankan. Dan ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Nanti akan mengantarkan kita kepada kesibukan menuhankan beliau secara verbal. Dan Allah itu sangat senang kalau kita menuhankan Allah secara verbal dan secara khusus di momen-momen tertentu, seperti di pasar itu, Pak. Itu kita menuhankan Allah dengan lisan kita. La ilaha illallah wahdah, ya kan? Kita menuhankan Allah itu. Allah menghargainya, Masya Allah. Ditetapkan untuk kita 1 juta kebaikan. Nah, kitanya jangan pula kita misalnya targetnya 1 juta kebaikan, padahal Allah itu memberi 1 juta itu agar kita itu keterhubungan kita dengan kalimat rangkaian kalimat itu. Jadi Allah menginginkan keterhubungan kita dengan hidayah yang tersimpan di dalam kalimat itu. Karena capaian hidayah itu pertama adalah capaian kita terhadap info kebenaran yang Allah disimpan. Lalu kemudian yang kedua, pengaruh info kebenaran itu terhadap diri kita. Jadi mempengaruhi akal, hati, perasaan. Ini kita target. Kenapa saya selalu mengingatkan ini? Kalau kita tidak mentarget, maka pihak lain itu mentarget hati kita, Pak. Pihak lain itu siapa? Satu nafsu kita. Nanti kita akan dikerjain oleh dia. Ketika ngaji begini tiba-tiba ingat, aduh saya lagi di sini, udah dekat belakang ini warung-warung, ya kan?
Itu tiba-tiba muncul aja bisikan itu, ya kan? Akhirnya gara-gara itu apa yang saya sampaikan itu keputus, akhirnya salah tangkap, ya kan? Mau diulang sudah nggak saya ulang, misalnya kayak begitu Pak. Allahu Akbar. Jadi dinamikanya sangat cepat, sangat dahsyat. Makanya kita ingin betul-betul apa yang Allah terjadikan kepada kita dari hidayah ini menjadi fokus kita. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tauhid, ya kan? Interaksi kita dengan tauhid secara verbal itu di banyak momen, dan Rasulullah menambahkan anugerah-anugerah. Oke, boleh kita mentarget anugerah yang dijanjikan, tapi sebenarnya kita harus sadar maksud dibalik itu sebenarnya adalah agar kita betul-betul menikmati hidayah yang tersimpan di dalam kalimat itu, Pak, ya. Karena asumsinya yang membaca formulasi zikir itu orang Arab, jadi dia bahasanya bahasa dia. Maka ketika dia ulang sekali dua kali, itu otomatis akan terjadi penguatan kepetunjukannya dari sisi ilmu, dari sisi pengaruh ilmu terhadap jiwa, ya kan? Dan dari sisi nanti memunculkan aksi yang menjadi refleksinya, ya. Jadi penguatan. Tapi kalau kita membaca nggak tahu maknanya, insya Allah kita akan dapat pahala itu yang dijanjikan itu. Tetapi petunjuk sifatnya instan, yang itu merupakan pengaruh ke dalam. Nah itu kalau kita nggak mengerti maknanya, jadi ada sekat, jadi ada penghalang. Maka berangkatnya dari fa'lam. Itu bagian pertama. Yang kedua, wastaghfir li dzambika. Jadi setelah tauhid itu istighfar, Pak, istighfar. Allahu Akbar. Subhanallah. Wastaghfir li dzambika, dan minta ampunlah untuk dosa-dosamu. Padahal Rasulullah itu dosanya sudah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi Allah memerintahkan kepada beliau, wastaghfir li dzambika, dan walil mu'minin. Masya Allah, kita diminta untuk minta ampun kepada Allah atas dosa kita dan atas dosa orang-orang yang beriman. Luar biasa. Ini ibadah. Tauhid tadi ibadah, ya kan? Begitu juga istighfar, ibadah. Kita memohonkan ampun. Makanya kalau kita mau mendapatkan pahala ibadah yang ringan tapi juga tidak terhingga, kita membaca Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Saya membayangkan kita akan mendapatkan pahala. Besarnya seperti apa? Sebesar seluruh orang yang beriman dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita ini, yang hidup atau yang sudah meninggal dunia. Kalau kita doakan dia untuk diampuni, kita dapat. Karena kita mendoakan dia, kita dapat dari Allah. Kalau yang kita doakan itu seluruhnya bagaimana? Oh, itu tidak terhingga. Makanya kita kalau doa harus kita ilmui. Kalau kita ilmui, maka kita mendoakan. Jadi agama kita itu mengajarkan kita untuk mendapatkan kebaikan yang tidak terhingga dengan cara yang sangat gampang, mudah, Pak. Mudah. Malah yang susah itu sebenarnya memenuhi keinginan nafsu, itu yang susah. Misalnya pagi-pagi kita di sini, kok tiba-tiba nafsu kita pengen, ayo kita sarapan di mana? Di Labuan. Waduh, itu susah, ya kan? Harus ke sana, ya kan? Ini hari Minggu ke sana, ayo. Waduh, Mall Karawaci. Ampun, ya Allah. Nanti biasanya baru sadar ketika mau masuk ke mall, macetnya berapa jam di situ, ya kan? Kalau tahu begini udahlah kapok, ya kan? Tapi nanti kayak begitu lagi, lupa lagi, ya kan? Lihat Google, oh posisinya lancar. Iya, ketika di rumah lancar, sampai di sana, waduh, ternyata udah merah panjang lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak begitu, Pak, ya. Akhirnya tiba-tiba waktu kita sudah mau habis, ya kan? Kalau waktunya mau habis, mau apa lagi coba? Waktunya sudah mau habis, penyakit mulai datang. Kan biasanya begitu, Pak. Penyakit mulai datang. Apalagi kalau penyakitnya itu kepala pusing.
Kalau kepala pusing bisa nggak diajak berpikir, Pak? Susah diajak berpikir. Padahal petunjuk ini ngambilnya melibatkan akal, Pak. Kemarin ketika sehat kemana aja akalnya? Akal kita ketika sehat capek memikirkan untuk memenuhi keinginan nafsu, bukan kebutuhan, Pak. Saya hari Kamis kemarin saya ngobrol dengan jamaah ibu-ibu. Saya ajak berpikir untuk sebenarnya kebutuhan kita itu secara duniawi itu berapa. Kebutuhan yang paling pokok, saya nggak membahas untuk pakaian, tempat tinggal, semua sudah punya. Tempat tinggal sudah punya, pakaian sudah punya, ya kan. Nah yang pokok itu adalah makan dan minum. Saya ajak untuk ngitung kebutuhan kita untuk makan beras itu berapa. Kira-kira 5 kilo itu 1 bulan habis nggak kita sendiri? Ya kurang lebih 5 kilo kalau dimakan sendiri itu cukup. Cukup nggak Pak Ustadz? Cukup. Saya tanya begitu, mereka katanya cukup 5 kilo. Kalau 5 kilo berarti 1 tahun ya berapa? Kalau 5 kali 10 60 kilo. 60 kilo hanya 2 karung aja. Kalau 10 tahun berarti 20 karung. 10 tahun itu hanya 20 karung. Kalau 20 karung, 1 karungnya 300, 20 kali 300 ribu berapa? Hanya 6 juta. Jadi kebutuhan kita untuk bisa bertahan hidup, yang penting kan kita makan itu untuk hidup, bukan untuk bersenang-senang. Setelah kita hidup untuk apa? Untuk mengabdi. Artinya kalau kita itu jujur mengikuti ilmu kitab ini, kehidupan ini tidak serumit yang kita bayangkan. Kita dibayangkan oleh kekhawatiran, ketakutan apa segala macam. Ampun Pak, ya kan? Allahu Akbar. Makanya banyak di antara kita yang anaknya itu sedikit-sedikit, ya kan? Sementara orang tua kita anaknya banyak-banyak. Jarang sekali yang kita punya teman anak itu berapa? 12. Itu nggak pernah saya ketemu, Pak, ya. Itu langka itu. Tapi kalau di atas kita, orang tua kita, rata-rata kalau kita ngobrol sama, kamu berapa nih? Oh pasti di atas 5, 7, 8, 9, 10, ya kan? Allah. Ternyata orang dulu itu ketika mereka punya anak itu tidak memikirkan untuk urusan rezeki itu. Dan menurut saya itu contoh yang bagus. Mereka menyikapi sesuatu sebagaimana yang semestinya. Rezeki itu sebenarnya bukan porsi kita, ya kan? Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Seharusnya lewat satu ayat ini kita evaluasi pencapaian hidayah kita. Bagaimana ayat ini itu betul-betul menjadikan hati kita ini tenang, tentram. Termasuk orang yang menurut saya itu tenang. Tenang, tentram ini tidak ada hubungannya dengan fakir, miskin, apa atau kaya. Enggak, betul. Saya lihat di YouTube apa kakek-kakek itu ya, yang sudah sepuh bawa karung tak apa isinya, dianggap fakir oleh seseorang, lalu didatangi, tapi mau dikasih duit, ada situ 100-an ribu beberapa lembar itu. Kakek karena melihat kakek udah tua, kasihan, dikasih maksudnya biar mengembirakan. Kakek-kakeknya nggak mau menerima itu uang ratusan ribu, mungkin ada 500 ribuan kali ya. Saya nggak mau. Kenapa kayak nggak mau? Kebanyakan, Masya Allah. Dia nggak mau dikasih uang banyak itu karena kebanyakan. Loh kita dikasih uang segitu kurang. Dia kebanyakan, Pak. Terus maunya berapa? Dia maunya dikasih 10 ribu. Dia dikasih 500 ribu nggak mau. Dia maunya 10 ribu. Untuk apa? Untuk beli makanan itu. Beli makanan, ya akhirnya dibelikan, dimakan. Udah itu cukup. Allahu Akbar. Jadi hidayah ini, jadi kita jangan, saya sudah sholat berarti saya sudah dapatkan hidayah. Tidak sesederhana itu hidayah itu, Pak. Jadi hidayah itu secara proses, itu info kebenaran yang sudah kita ketahui. Lalu info kebenaran ini harus mempengaruhi diri, Pak. Di bagian ini sebenarnya yang jihad. Kenapa saya katakan jihad?
Karena ini pertempuran dengan pihak lain. Nafsu itu betul-betul berjuang untuk mempengaruhi hati kita agar keinginannya itu kita ikuti, Pak. Sama, ayat juga begitu. Ayat itu adalah Allah ingin agar keinginan ayat itu kita ikuti. Dan itu kita berhadapan dengan nafsu kita sendiri. Dan kita berhadapan dengan bisikan iblis. Nafsu dan iblis tidak nampak oleh mata, tapi bentuk konkretnya itu sebenarnya ada di hati, Pak. Berupa munculnya keinginan tertentu, Pak. Itu tuh, bentuk konkretnya seperti itu. Maka keinginan apapun harus kita hadapkan dengan keinginan wahyu, ya kan? Kalau ketika duduk-duduk lalu muncul, waduh, saya pengen umroh tahun depan. Nah, itu tuh berarti itu bagus itu. Itu keluarnya begitu mungkin dari nafsu yang sudah mutmainnah, ya kan? Usia saya sudah sekian. Kalau saya mengejar ketertinggalan, mau beribadah di Masjid Agung, tidak terjadi akselerasi, ya kan? Kalau mau terjadi akselerasi, ya programlah entah 5 tahun sekali, 2-3 tahun sekali ke haram sana, ya kan? Sekali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat di sini. Nah, itu namanya akal kita pakai, ya kan? Kita pakai, meskipun kita mengeluarkan dana sekian. Nah itu kayak begitu, Pak, kayak begitu. Hanya paling kekurangannya satu, apa yang Allah janjikan kepada kita di sisinya belum kelihatan oleh mata kita, hanya itu saja. Dan gara-gara mata kita belum melihat, akhirnya pengaruhnya adalah sisi pengaruh ke motivasi itu kurang. Sementara yang di sini ini langsung kelihatan langsung hati kita itu pengen, Pak. Makanya udahlah, yang penting kira-kira seperti itu ya. Tapi itu kira-kira para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah tauhid, kesibukan tauhid itu kesibukan kita kepada Allah, ya kan? Salah satu itemnya adalah zikrullah yang mutawasilah, mengingat. Kalau kita meyakini keberadaan Dia, maka langkah yang kedua adalah mengingat Dia tanpa henti. Itu tuh yang paling mudah. Baru kemudian memohonkan ampun untuk diri kita, orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Udah itu. Jadi tauhid sama istighfar. Mau ibadah sesempurna apapun, tetap paket istighfar, ya kan? Kenapa istighfar? Salah satu alasannya, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sudah tidak terhingga, sementara kita bersyukurnya itu selalu hanya syukuran saja. Berarti kadang-kadang, Pak, padahal permintaan Allah itu bersyukur itu terus menerus, ya kan? Jadi syukur itu terus menerus, dan itu dicontohkan oleh malaikat. Di antaranya malaikat non-stop, siang malam sambung menyambung, yusabbihunahu, bertasbih memuji Allah, bil-laili wan nahar, di malam hari di siang hari, wahum la yas'amun la yafturun, mereka tidak bosan dan tidak kendor. Artinya mereka memuji Allah, bertasbih itu dengan hati yang semangat terus menerus, Pak. Itu tuh makhluk yang satu ini, yaitu malaikat ini, dan itu lemburan siang malam. Makanya kita harus tangkap kenapa mereka itu seperti itu. Itu pasti ada nalarnya, Pak, ya. Di antaranya mereka melihat Allah, tidak adanya penghalangnya, ya kan? Kalau kita, mata kita nggak lihat, paling itu aja itu masalahnya. Nah, gara-gara mata kita tidak melihat Allah, lantas semangat ini menjadi kendor. Makanya kita melihatnya lewat jalur lain, yaitu lewat ilmu. Ilmu itu info kebenaran yang kita dapatkan langsung secara instan dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini saja kira-kira yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.